Shalom. Mari kita baca Mazmur 60 dengan judul Doa Memohon Kemenangan. Untuk pemimpin biduan, menurut lagu Bunga Bakung Kesaksian, Miktam dari Daud untuk diajarkan ketika ia memerangi orang Aram Mesopotamia dan orang Aram Zoba, dan ketika Yoab pada waktu pulang telah memukul kalah 12.000 orang Edom di lembah Asin. Ya Allah, Engkau telah membuang kami, menembus pertahanan kami. Engkau telah murka, pulihkanlah kami. Engkau telah menggoncangkan bumi dan membelahnya. Perbaikilah retak-retaknya, sebab bumi telah goyang. Engkau telah membuat umat-Mu mengalami penderitaan yang berat. Engkau telah memberi kami minum anggur yang memusingkan. Kepada mereka yang takut kepadamu telah Kau berikan panji-panji, tanda untuk berlindung terhadap panah. Supaya terluput orang-orang yang Kau cintai, berikanlah keselamatan dengan tangan kananmu, dan jawablah kami. Allah telah berfirman di tempat kudusnya, Aku hendak beria-ria, aku hendak membagi-bagikan Sikem, dan lembah Sukot hendak kuukur. Punyaku Gilead dan punyaku Manasye. Efraim ialah pelindung kepalaku, Yehuda ialah tongkat kerajaanku. Moab ialah tempat pembasuhanku. Kepada Edom aku melemparkan kasutku, karena Filistia aku bersorak-sorai. Siapakah yang akan membawa aku ke kota yang berkubu? Siapakah yang menuntun aku ke Edom? Bukankah Engkau, ya Allah, yang telah membuang kami dan yang tidak maju, ya Allah, bersama-sama bala tentara kami? Berikanlah kepada kami pertolongan terhadap lawan, sebab sia-sia penyelamatan dari manusia. Dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa, sebab Ia sendiri akan menginjak-injak para lawan kita. Demikian Mazmur Daud. Seperti dikatakan Raja Daud, bahwa Tuhanlah yang memberikan kemenangan. Tanpa Tuhan, kita tidak bisa menang melawan lawan-lawan kita. Sebab sia-sia penyelamatan dari manusia. Kuda yang gagah perkasa tidak memberi kemenangan. Tentara-tentara yang banyak, yang kuat, tidak akan memberi kemenangan. Walaupun banyaknya yang kita miliki, peralatan, kecanggihan, tetapi kalau Tuhan tidak menolong, tetap kita tidak akan menang. Sebab Tuhanlah yang melakukan perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa. Sebab Ia sendiri akan menginjak-injak para lawan kita. Syaratnya apa? Supaya Tuhan berpihak kepada kita, supaya Tuhan menginjak-injak para lawan kita, sehingga kita bisa menang. Memang dalam hidup ini kita butuh semua senjata yang senjata duniawi ya. Bayangkan kalau sebuah negara, contohlah Israel sekarang ini kan, Daud juga Raja Israel. Ya, kita ngomongnya sekarang juga Israel saat ini. Memang butuh segala macam persenjataan yang paling terkini, paling mutakhir, paling hebat. Berbagai macam defense, senjata pertahanan, Iron Dome, Iron Beam, bermacam-macam teknologi yang Israel sekarang punyai. Memang itu dibutuhkan, perlu. Tanpa Iron Dome, kemungkinan akan lebih banyak lagi rudal-rudal, roket-roket dari Hamas, dari Hezbollah yang akan jatuh ke tanah Israel dan akan menghancurkan siapapun ya. Jadi karena musuh-musuh Israel itu menyerang, meluncurkan roket tanpa pandang bulu. Sasaran-sasaran sipil pun menjadi target. Sedangkan Israel
membalas dengan terukur, dengan presisi. Makanya disebut precision strike, serangan yang presisi, yang ditujukan pada sasaran khusus, bukan sasaran seenaknya seperti halnya Hamas dan Hezbollah dan juga Iran yang meluncurkan roket secara membabi buta, tidak peduli sasaran sipil atau militer, semuanya disikat habis oleh musuh-musuh Israel itu, ya. Sedangkan Israel sangat hati-hati, mencegah seminimal mungkin, ya, mengurangi seminimal mungkin korban dari orang-orang yang tidak bersalah, penduduk sipil misalnya, dan seterusnya itu. Jadi walaupun bersenjata lengkap, tapi tanpa Tuhan tetap tidak akan menang. Lihat ini. Ya Allah, ya Tuhan, Engkau telah membuang kami, menembus pertahanan kami. Engkau telah murka, maka pulihkanlah kami. Jadi yaitu kadang 1-2 roket itu tetap saja bisa menembus pertahanan Iron Dome dari Israel. Kita butuh Tuhan, karena Tuhanlah yang akan membuat menjadi 100% bisa dicegah segala serangan dari musuh. Bukankah Engkau, ya Tuhan, yang telah membuang kami dan yang tidak maju, ya Tuhan, bersama-sama bala tentara kami. Jadi kalau tentara-tentara itu maju melawan musuh, tetapi Tuhan tidak maju, ya nggak menang. Makanya tetap harus seperti Daud ini, minta pertolongan, memohon kemenangan kepada Tuhan, ya. Ya tentu kita mintanya kepada Tuhan yang benar. Untuk bisa mendapatkan anugerah kemenangan itu kita juga harus mengikuti syarat-syaratnya. Syarat-syaratnya apa? Ya bergabung dengan Tuhan yang benar, mengikuti Tuhan yang benar, mengikuti semua aturan mainnya, perintahnya, yaitu mikul salib, menyangkal diri, ya, mengizinkan Tuhan berkarya dalam hidup kita. Kalau kita bersikukuh dengan cara kita, niscaya kita tidak bisa mendapatkan kemenangan. Makanya kita harus komit kepada Tuhan. Tuhan, Kau mau apa? Bagaimana caranya? Tunjukkanlah supaya kita bisa mendapat kemenangan. Ya syaratnya harus jujur, ya, harus bersama Tuhan tuh ya harus mengikuti sifat-sifatnya Tuhan. Tuhan tuh orangnya jujur, ya, pribadi yang jujur, yang mengasihi. Kalau semua sudah kita lakukan, pastilah Tuhan akan memberi kemenangan. Tuhan akan memulihkan kita. Kalau kita berdosa, Tuhan menjadi murka. Jadi Tuhan membuang kita. Jadi kadang Israel juga waktu itu juga sering berbuat salah, ya. Kadang menyembah Baal itu kan, membuat lembu emas. Nah, Tuhan murka. Jadi makanya Tuhan meninggalkan, membuang orang Israel waktu itu, ya. Ketika Musa capek-capek 40 hari di Gunung Sinai menunggu perintah Tuhan, orang Israel sudah melihat mukjizat yang dahsyat melewati Laut Merah, malah membuat patung lembu emas, ya. Itu kan bagi Tuhan adalah suatu dosa, suatu kekejian. Jadi Tuhan murka. Nah kalau murka ya kita gak bisa menang, ya, melawan musuh-musuh kita, ya. Maka kita mohon, pulihkanlah kami, ya Tuhan. Engkau telah membuat umat-Mu mengalami penderitaan yang berat, memberikan kami anggur yang memusingkan. Padahal kalau kita berhati-hati minum anggur, jangan sampai memabukkan, jangan sampai memusingkan, ya. Kalau kita sembrono itu, ya itu sifatnya setan, ya. Jangan sampai seperti itu, supaya kita tidak menjadi kalah. Kepada yang takut kepadamu telah Kau berikan panji-panji, tanda untuk berlindung terhadap panah. Jadi kepada mereka yang takut kepada Tuhan, artinya tunduk kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan panji kemenangan, perlindungan terhadap panah dari musuh, supaya mendapatkan kemenangan.
begitu Tuhan memberikan pertolongan menghadapi lawan, maka kita akan melihat lawan-lawan kita diinjak-injak oleh Tuhan, dikalahkan oleh Tuhan. Bagi saudara yang mendapat tambahan pencerahan, boleh juga berbagi dengan kita semua. Yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dan juga di like. Yang punya pertanyaan, boleh ditulis di kolom komentar. Boleh juga di share dengan yang lain yang mungkin mendapatkan pengetahuan dari perikop ini. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati kita semua.